Nah. Ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-35 ya, baris paling atas di halaman 254 juz ke-13. Awal bunyi ayatnya matsalul jannati. Kalau sudah nemu ayatnya boleh Kais komen sudah ya. Biar kita bisa mulai untuk proses talakinya insyaallah. Ya, jadi yang talaki di room live kita ini tidak banyak-banyak. Karena satu orangnya itu kita akan perhatikan betul-betul konsistensinya. Kalau cuman baca satu ayat, dua ayat, tiga baris, empat baris, bisa jadi sudah bagus, tapi kita tidak bisa memastikan konsistensi bacaannya. Makanya satu orang ini kita perlu waktu yang betul-betul kita khususkan. Gitu ya. Ini hanya sebagai bentuk ikhtiar kita, tidak hanya asal formalitas dalam mendampingi teman-teman. Oke. Sudah Kais dibuka halaman ke-254. Kalau sudah boleh komen sudah biar kita mulai ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen tahu cara talak itu gimana sih? Caranya ketika kita baru pertama kali live, cepet-cepetan. Kalau pengen lewat jalur antrian, gambar orang dua di bawah layar HP teman-teman, itu ada gambar orang dua. Nah itu untuk itu tombol untuk antri. Itu dua nama tercepat yang klik itu, yang sudah kirim permintaan itu yang kita panggil. Sudah ya Kak Is ya? Baik, saya izin naikkan saja. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, terdengar suara saya? Terdengar Ustaz. Oke, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Kak Is ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, baik. Kapan terakhir talaki? Pekan lalu dapat ya kayaknya ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah, pekan ini dapat lagi ya. Nah, Iya Ustaz. sudah dibuka surah dan halaman dan ayatnya, Kak Is? Sudah Ustaz. Sudah ya. Oke, saya tetap akan sampaikan rules-nya biar nggak lupa ya. Jadi nanti dibaca perlahan-lahan, tidak dengan tempo yang cepat-cepat karena fokus kita fokus pada bacaan ya Kak Is ya. Jadi Kak Is nanti dapat kesempatan bacanya perlahan-lahan, tidak perlu tergesa-gesa. Saya ingatkan, kalau ada ayat yang panjang dan nafasnya nggak sepanjang ayatnya, jangan dipaksakan. Tapi kalau kuat, boleh, tapi jangan asal sampai, tetap diperhatikan bacaannya. Ya, fokusnya tetap di bacaan, bukan panjang-panjangan ayat yang dibaca, bukan. Ya, nanti kalau ada yang belum maksimal bacaannya, saya izin ingatkan dan kita latih bareng-bareng. Tapi kalau sudah bagus bacaannya, ya kita izin ikut belajar dari bacaannya. Ya, jangan dulu lanjut baca ketika Kais berhenti. Ya, jeda ambil nafas baik di ujung ayat ataupun di pertengahan ayat. Tunggu saya respon dulu, baru lanjut baca. Ya, baru lanjut baca. Tunggu saya respon dulu, apakah langsung lanjut baca atau mengulang bacaannya. Gitu ya, biar suara kita tidak tabrakan. Jangan berbicara sedikit pun sebelum saya selesai berbicara. Sekali lagi biar apa? Biar kondusif dan tidak tabrakan suara kita. Faham, sampai sini sudah jelas ya insyaallah Kak Is ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Oke, kalau gitu saya ingatkan lagi, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca, ya dinikmati bacaannya. Jangan tegang, ya harus bahagia belajarnya, ya biar gini. Ketika kita tahu duduknya kita, meluangkan waktunya kita dalam dalam belajar itu adalah sebagai bentuk ibadah, kita sesulit-sulitnya nggak akan sulit, pusing-pusingnya tetap akan bahagia. Karena ini bentuk ibadah kita sama Allah. Gitu ya. Oke, kalau gitu silahkan Kak Is dibaca dari isti'adzah dulu. Nanti sekalian masuk ke basmalahnya, baru masuk ke Quran surah Ar-Ra'd ayat 35 di halaman 254 ya, juz ke-13. Silahkan Kak Is dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari ni-nya jelaskan sekali lagi vokal i-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ni-nya jelaskan sekali lagi vokal i ya sebelum Kak Is melafalkan huruf ro di sana. Silakan diulang lagi boleh Kak Is?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Sekarang masuk ke basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam ayat. Dibaca perlahan-lahan, tidak perlu tergesa-gesa ya, Kak Is ya. Silahkan. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Bagus. Lanjut. Tajri min tahtihal anhar. Oke. Jaga tempo, bagus. Ukuluha daimu wa zilluha. Oke, Masya Allah. Keren, bagus. Masya Allah, lanjut. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Oke, ya. Baik, kita fokus ke bagian ini. Ini huruf ain, ya, kurang ditekan. Ya, yang ini ataupun ain yang ini sama ya, dua-duanya. Jelaskan dulu ainnya, ya. Ya, jadi tadi ainnya kurang jelas, ya. Sekalian. Jadi ainnya betul-betul ditekan. Tilka'u, tilka'u, au, ain makhrajnya dari tengah tenggorokan, tekan. Tilka'uqo. Lalu huruf qaf sukun qaf itu huruf tebal atau huruf tipis, Kak Is? Tebal, Ustaz. Tebal ya. Nah, sama di sini. Qaf sukun ya ada 2 kali. Nah, ya, qaf sukunnya harus tebal. Uqo. Uqo. Jadi selain Kak Is harus kuatkan ainnya. Oke. Sip. Lalu qaf sukunnya harus juga tebal, ya. Nah, jadi kalau kita baca, kalau tadi Kak Is baca begini. Tilka u, jadi kayak ada semi-semi hamzah ainnya karena menekan. Tilka uqabad. Nah, jangan uqa. Uqo. Tebal, angkat pangkal lidah, ya. Oke. Coba Kak Is boleh diulang lagi dari tilka ya. Silahkan. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Oke, sekarang kayaknya ainnya harus kita lemasin. Jadi ainnya kurang smooth. Ya, kurang smooth ainnya. Nah, coba Kak Is baca yang ini nih. Fokus pada huruf ain harokatnya. A'udzu. Coba. A'udzu. Nah, coba yang ini sekarang. Tattali'u. Oke, lebih bagus yang ini. Falyad'u Oke, sekarang yang ini. lil usra. Nah, sekarang dipraktekkan ain yang tadi ke sini. Uqaba. Coba. Uqaba. Bagus. Yang ini wa uqaba. Wa uqaba. Oke, lebih bagus walaupun belum maksimal tapi sudah berprogres. Tilka uqabal ladzina taqaw wa uqabal kafirinan nar. Oke, coba sekali lagi ya. Jelaskan ainnya. Silakan, Kak Is. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Sudah lebih baik. Lalu qaf sukunnya juga sudah lebih baik. Jadi qaf sukunnya jangan tipis, harus tebal. Ya, karena qaf adalah huruf yang tebal. Lanjutkan lagi boleh Kak Is? Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Bagus. Lanjut dari sini. Yafrahuna. Silahkan. Yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah.
Oke. Di sini ada yang belum maksimal sedikit. Apa? Huruf ainnya tadi agak terputus dan agak mantul. Doh, jangan. Doh. Jadi huruf ain itu teman-teman nggak boleh putus, nggak boleh mantul. Kenapa? Nih, saya izin tampilkan dulu. Yang sudah punya buku saya, yuk dibuka halaman ke-11. Kita fokus ke ain sukun. Salah dua kesalahan ain sukun adalah yang pertama, ain sukun dari segi suara dia harus sedikit mengalir suaranya, nggak boleh terputus. Kenapa? Karena ain sifatnya tawasud namanya. Nih, nama sifat ain itu ini nih. Dari segi suara, sifat huruf ain itu namanya poin 2, tawasud. Tawasud itu apa? Pertengahan suaranya. Maksudnya pertengahan tuh suaranya di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi nggak boleh betul-betul tertahan atau terputus. Ya. Lalu yang kedua, jangan sampai poin 2 nih, kesalahan huruf ain menambahkan suara tambahan berupa pantulan. Nah, itu adalah hal yang keliru. Jadi, contohnya misalnya di kalimat ini. Contoh bacaan yang terputus adalah seperti ini. Ni'matin. Antara bunyi ain dengan ma tidak boleh ada jeda hening. Ni'matin. Tapi juga tidak boleh memantul. Ni'matin. Jadi tanpa memantul suaranya sedikit mengalir tanpa tertahan atau terputus. Contoh. Ni'matin. Ni'matin. Nah, begitu. Ya. Oke, coba sekarang kita praktekkan lagi Kak Is. Baca kalimat yang ini lagi. Nah, silahkan. Ba'dah. Nah, yang itu ya. Oke, diulang lagi dari sini aja Kak Is. Wa minal ahzabi. Nah, diulang dari situ ya. Silahkan. Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Bagus. Lanjut lagi. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Oke, Masya Allah. Lanjut. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Lanjutkan lagi. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Oke, di sini hati-hati agak keselewak sedikit. Bedakan antara jadi gini, ini hak apa, Kak Is? Hak kecil ya Ustaz. Betul. Jangan sampai gara-gara hak kecilnya ini bersandingan dengan sebelumnya ada hak besar, jadinya bunyi hak kecilnya samar-samar, bahkan mungkin bisa jadi menyerupai hak yang ini. Nah, harus beda. Yang ini haknya dari pangkal tenggorokan, hak besar hu. Yang ini hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan hu. Bedanya apa? Kalau hak kecil karakter nafasnya dari segi bunyi itu lebih berat. Hu. Kalau hak kecil dia lebih lembut. Hu. Jadi kalau kita praktekkan dan kita sandingkan bunyinya, perhatikan. Anzalnahu hukman. Saya coba perlambat lagi bunyinya biar teman-teman bisa lebih detail mendengarkannya. Anzalnahu hukman. Jangan sampai anzalnahu tidak, tapi hu. Nah, yang kedua itu lebih pedas dia. Makanya ada yang bilang hak pedas gitu ya. Kalau yang hak biasa, hak besar itu dia seperti hak pada umumnya sebenarnya. Ya. Coba boleh diulang lagi ya Kak Is ya. Bedakan mana hak besar dan hak kecilnya. Silakan. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Nah, bagus. Hak kecilnya bagus nih. Tapi karena mungkin pusatnya tadi Kak Is ke hak kecil, akhirnya di sini ada yang lepas sedikit. Nah, apa kira-kira Kak Is di kaf sukunnya ada yang lepas sedikit? Apa tuh kesalahannya? Enggak. Percikan ya Ustaz. Nah, percikannya bagus. Yang salahnya bukan percikannya, tapi apa? Nih, kaf sukun itu ada di halaman ke-31 di buku saya. Kaf sukun, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, itu poin 2, dilafalkan adanya pantulan. Nah, tadi ada sedikit bunyi e. Kalau Kak Is tadi bacanya begini.
Anzalnahu hukma, ada e-nya, jangan ada jangan ada e-nya, tapi cukup percikan aja. Hukman. Nah, ya jangan ada e-nya. Karena kaf tidak punya sifat qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan, ya. Coba sekali lagi ya. Haknya udah bagus, pertahankan, kafnya jangan sampai memantul. Diulang dari wakadzalika. Silahkan Kak Is. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Oke, sekali lagi hak kecil yang awal. Hak kecilnya kurang dapat. Sekali lagi. Saya contohkan dulu. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Coba sekarang Kak Is ya. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Bagus. Boleh dilanjutkan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Oke, lanjut. Dan diulang dari ba'dama. Ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waqa. Bagus. Oke. Lanjutkan lagi boleh Kak Is. Masya Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Iya, wa dzurriyyah. Ada kesalahan besar. Apa kira-kira? Kurang dinaber. Nah, kurang dinabar, bahkan bukan hanya kurang dinabar, tapi tidak bertasydid ya-nya. Wa dzurriyyah. Nah, ya harusnya dinabar dan tasydidkan. Wa dzurriyyah. Jadi yang ditekan bukan ro-nya. Yang ditekan kuat ya-nya, jangan terbalik. Wa dzurriyyah. Wa dzurriyyah. Jadi yang dinabar huruf ya, yang nabar kuatnya itu ya tasydidnya. Ya, gitu. Oke. Coba diulangnya. Jadi tadi teman-teman kesalahannya Kak Is itu ya-nya nggak dibaca tasydid. Wa dzurriyyah. Harusnya ya-nya bertasydid. Kalau ya bertasydid itu dibaca nabar. Nabar itu menekan suara hurufnya lebih kuat sehingga nada pada huruf ya itu lebih menonjol, lebih tershow off. Wa dzurriyyah itu nggak ada nabar, harusnya itu bahkan nggak bertasydid, harusnya wa dzurriyyah. Nah begitu ya, ada penekanan pada huruf ya bertasydidnya. Oke, coba diulangnya dari sini aja Kak Is. Min qablika, dari situ ya, silahkan. Min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa dzurriyyah. Itu mah nggak ada tasdidnya ya. Wa dzurriyyah. Wa dzurriyyah. Tekan dulu ya-nya. Ya. Oke, diulangnya dari sini aja. Wa ja'alna, dari situ silahkan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Nah, itu baru ya-nya ada tasydid. Kalau yang sebelumnya ya-nya tidak ada tasydid. Lanjut lagi, Kak Is, silahkan. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Pertahankan, bagus. Likulli ajalin kitab. Oke, lanjut lagi ke penggalan berikutnya, silahkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Oke, bagus. Masya Allah. Wa indahu ummul kitab. Oke, lanjut. Masya Allah. Tenang, jangan tergesa-gesa. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw Oke, tenang. Diulang ya. Tadi
fa-nya ada tasydid ya, jangan tidak ditasydidkan. Oke, diulang, silahkan. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaik. Oke, boleh di situ. Ambil nafas, jaga tenangnya. Dilanjut dari fa innama, silahkan. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Oke, Masya Allah, lanjut. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Bagus. Wallahu Jelaskan wa-nya. Wa, jangan wo. Jangan sampai wawunya itu kan udah ke bawah tebal dari huruf lamnya. Lamnya bagus tebal Masya Allah. Tapi wa-nya jangan sampai gini. Wallah, wa, buka dulu. Sempurnakan fathah dari wawunya. Wa, wallahu. Nah, jangan wal. Nah, itu wawunya fathahnya belum termaksimalkan ya. Coba diulang lagi. Maaf, yang ditandain ini harusnya. Nah, ya, silakan Kak Is. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Tekan lagi dikit ainnya, Kak Is. Kurang duduk, kurang belum utuh nyawa ainnya. Mu'aqqiba ya. Coba diulang lagi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Mu'a. Nah, jadi ainnya itu masih agak kaku. Mu'a. Lebih semut lagi. Mu'aqqiba. Coba. Mu'aqqiba. Oke, nggak apa-apa, udah bagus. Diulang lagi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Oke, saya yakin ini huruf-huruf H kecil, ainnya masih belum pol gitu bunyinya ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Jelaskan lagi sedikit ain dan H kecilnya, lebih ditekan lagi sedikit si makhraj ain dan H-nya. Sama-sama H kecil dan ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Coba diulang lagi Kak Is. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Oke, bagus. Wa huwa sari'ul hisab. Oke, bagus. Pertahankan. Lanjut. Wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Oke, lanjut. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Jelaskan dulu nafs. Paknya jelaskan, jangan sampai nyampur ke sin. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Kullu nafs. Nah, jadi jelaskan dulu fa-nya. Coba sekali lagi. Ya'lamu. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Oke, lanjut. Wa saya'lamul kuffaru liman uqabad dar. Nah, tinggal ain sama. Ainnya kurang semut, jadi masih agak kaku bunyi ainnya, ya. Tapi ain sukunnya bagus yang ini. Wa saya'lamul kuffaru liman uqabad dar. Coba diulang sekali lagi dari wa saya'lamu. Wa saya'lamul kuffaru liman uqabad dar. Fokus ke ain tapi qafnya jangan jadi uke. Ya. Qaf itu huruf tebal, betul ya? Ya Ustaz. Ya, jadi saya ingatkan lagi. Jadi kalau nanti qalqalah itu huruf yang dipantulkan itu menyesuaikan dengan hakikat hurufnya. Qaf itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal. Nah, coba kita cek di buku saya halaman ke-27, bahasanya qaf sukun nih. Kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin ketiga yang kebetulan tadi sempat dibaca oleh Kais. Apa? Dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal.
Nah, jadi bunyi yang kurang tebal itu nanti bunyinya begini, bukan jadi tipis bunyinya. Contoh, khalaqna itu qafnya ke bawah tipis. Harusnya khalaqna, bukan khalaqna. Ya, sekali lagi bukan fala taqhar, tapi fala taqhar. Nah, tebalkan ya. Oke, sip. Coba sekarang Kais ulang lagi ya. Hati-hati ain, hati-hati qaf sukunnya. Diulangnya sama dari wasaya alamu. Mangga, silahkan. Wa saya'lamul kuffaru liman uqabad dar. Oke, sip. Kita lanjut ya. Silahkan Kais, masih ada waktu. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Oke, bagus. Cuman hati-hati di huruf ro sukun. Memang huruf ro itu getarannya tidak boleh berlebihan. Tapi jangan sampai juga getarannya jadi samar. Contoh, mursalah. Nah, itu getaran yang tadi dibaca oleh Kak Is kurang jelas, kurang mantep, kurang tegas. Jadi jelaskan lagi. Mursalah, mur. Nah, jangan sampai cuman mur. Ya. Lasta mursala gitu. Tebalkan bagus tapi jangan sampai menyamarkan getaran huruf ro-nya. Ya, coba diulang lagi ya Kak Is ya dari wayakulu. Silakan. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Nah, beda nggak bunyinya teman-teman yang nonton? Ro-nya kerasa beda nggak antara yang pelafalan pertama dengan yang barusan ketika sudah diulang dan dilatih ya. Oke, lanjut. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Oke, kalau misalnya kuat berhenti di wabainakum ada tulisan lam alif. Lam alif ini artinya wakof mamnu. Wakof mamnu itu dilarang berhenti di sini. Kalau nafasnya masih kuat lebih utama jangan berhenti. Tapi kalau memang aduh nggak kuat banget, nah boleh berhenti tapi nanti diulang. Sekarang coba Kak Is ulang lagi, ambil nafasnya lebih maksimal. Siapa tahu kadar nafasnya Kak Is nggak sampai sini, masih bisa lanjut. Ya, ini ada wakof mamnu lam alif kobih. Maknanya kalau berhenti di sini jadi rancu gitu. Ya, coba diulang lagi Kak Is dari kul kafa. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Oh, sampai ya ternyata. Jadi bukan karena nafasnya tidak sampai. Bisa jadi yang awal itu belum persiapan nafas. Gitu ya. Oke, lanjut ke Quran surah berikutnya yaitu Quran surah Ibrahim. Silahkan dibaca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan. Bagus, Masya Allah. Alif lam ra. Nah, rohnya panjangnya jangan sama kayak lam. Oke, ini namanya ayat-ayat Fawatihus Suwar. Yang ini ya. Pembuka surat di beberapa surah dia ada huruf-huruf muqatta'ah namanya. Jadi huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Ya, nggak dibaca ala ro. Nah, tadi Kak Is sudah bagus. Tinggal praktek di huruf ro-nya. Ro-nya di sini cukup 2 harokat aja karena nggak ada alis. Simpelnya begitu. Namanya mad tabi'i harfi. Yang dibaca panjang hanya lamnya aja. Namanya mad lazim mutsaqal harfi. Nah, ya. Jadi lamnya bagus, ro-nya jangan kepanjangan. Alif lam ra. Nah, ro-nya udah cukup 2 harokat aja. Ya, coba diulang lagi Kak Is. Alif lam ra. Ya, bagus. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Oke, hati-hati di kho. Kho jangan sampai liutuh. Nah, ada sedikit pantulan. Kho sama kho bukan merupakan huruf kolkolah. Ingat, huruf kolkolah cuma 5. Ba, ju, di,
To, To. ko, ba, jim, dal, to, kof. Nah, nggak ada huruf kho. Jadi jangan sampai dibaca litukhrija. Nggak, tapi kita baca litukhrija. Tidak ada litukh. Nah, jangan ada kh-nya. Oke. Boleh Kak Is minta tolong diulang dari litukhrija. Hati-hati kho sukunnya sambil dilanjutkan ke penggalan ayat berikutnya. Silahkan. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Oke. Bagus. Aman Kak Is, aman? Ya Ustaz. Aman ya. Oke, boleh dilanjutkan sekali lagi. Diulangnya dari minadh-dhulumati. Coba. Minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratim Nggak apa-apa. Diulang dari biizni rabbihim. biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Oke, tinggal di bagian ini, Kak Is, ya, dalam satu kalimat ada dua hal yang bisa dimaksimalkan. Dalam satu kata ini, ya, yang pertama huruf sod, yang kedua huruf to. Nah, huruf-huruf tebal ketika berharokat baris bawah, ini kan sod dan to sama-sama huruf tebal. Nah, pastikan angkat pangkal lidahnya biar bunyinya tebalnya maksimal. Sirati, dan memang di sini semuanya huruf tebal dibaca. Cuman ro-nya harokatnya fathah, sod dan to-nya kasroh. Maka yang sod dan to ini tebalkan. Angkat pangkal lidahnya. Ya, coba ikuti saya. Sirati. Coba. Sirati. Itu ya, yang itu ya. Nah, itu bagus. Jadi sirati. Tebalkan semuanya. Ya, boleh coba diulang lagi dari biizni rabbihim. Sod dan to-nya maksimalkan kadar tebalnya. Silahkan. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang sodnya masih kurang. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Coba sekali lagi. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Oke, pelan-pelan, step by step. Lanjutkan lagi, boleh. Silahkan Kak Is. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, lanjut. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Oke, Masya Allah. Lanjut. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, lanjut dari alal akhirati. Coba. 'Alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Wah, huruf banyak hati-hati jangan ke bawah ya, be. Waya be, tipiskan. Ya, kalau ba, kalau kolanya harus tipis karena ba huruf tipis, makanya bacanya bukan wayabu, wayabu. Jangan ke bawah tebal huruf ghainnya. Wayabghunaha iwaja. Ya. Coba diulang lagi dari wayabghunaha saja, coba. Wa yabghunaha 'iwaja. Oke, lanjut. Ulaika fi dhalalim ba'id. Oke, bagus. Jaga bacaan, ambil nafas, silahkan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Bagus.
fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' Oke, pertahankan, lanjut. wa huwal azizul hakim. Pertahankan Kais, terjaga tenangnya, jaga bacaannya. Silahkan. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumat. Oke, sebelum lanjut Kais, huruf yang saya tandai dengan warna hijau ini huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal. Huruf tebal. Sekarang kita tebak-tebakan, Kais boleh jawab, teman-teman yang nonton juga boleh jawab. Berarti kalau tebal mana huruf kho yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A, akhroj. Yang B, akhroj. Mana huruf kho yang lebih tepat? Yang B. Yang B ya. Nah, tadi Kais masih mengarah ke yang A, alias kurang tebal. Tebalkan lagi sedikit ya, Kais ya, kho-nya ya. Diulang dari an akhroj. Dari situ kho-nya tebalkan. Silahkan. An akhrij qaumaka. Afwan ya. Saya salah tanya-tanya. An akhrij, afwan. Kasroh ya. Sip, terima kasih. Diulang silahkan. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Nah, yang ini bagus, masya Allah. Jadi kho-nya terjaga tebalnya. Lanjut. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ro-nya masih agak kagok ya. Diulang. Dari inna fi lagi. Syakur. Tadi agak kagok saya dengar huruf ro-nya. Coba diulang lagi, boleh Kais dari inna fi? Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Oke, lanjut. Boleh ya. Masih ada waktu insya Allah. Kais masih ada waktu. Masih, Ustaz. Kita coba setengah halaman lagi sampai 1 halaman maksimal ya. Silahkan dibaca. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, yang ini bunyi ainnya agak putus. Ni'matallah. Harusnya bunyi ain apa? Sedikit mengalir sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas dari buku, ya. Jangan ni'mata tapi ni'mata. Bunyi dengan ma tidak boleh ada jeda hening. Nggak boleh ada berhentinya dulu, ya. Oke, coba diulang lagi dari awal ayat. Silahkan, Kais. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Lanjut dari udhkuru. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum. Oke, lanjut dari id anjakum. Nah, dari situ ya, silahkan. Idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudzabbihun. Oke, tahan, ambil nafas, masya Allah. Lanjut dari wa yudzabbihuna. Wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bagus, Kais, lanjutkan lagi. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Oke, di sini sedikit saja ada yang kepleset. Di sini ada mim sukun ketemu ba. Hukum tajwidnya apa ya, Kais?
Izhar syafawi, Ustaz. Izhar syafawi. Oke, kita cek ya. Mim sukun ketemu huruf ba, halaman 118. Mim sukun ketemu huruf ba, apa hukum tajwidnya? Izhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi harusnya, bukan izhar. Kalau izhar syafawi itu di bab mim sukun juga, tapi ini rumusnya. Mim sukun ketemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena kalau mim sukun ketemu ba, hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun ketemu huruf mim, idgham mimi. Nah, gitu ya. Jadi tadi bukan izhar syafawi, tapi ikhfa syafawi. Apa kesalahannya Kak Is tadi? Nah, di buku sudah saya siapkan, sudah saya tata. Poin ketiga kesalahannya apa? Mim sukunnya dilafalkan tergesa-gesa. Harusnya ditahan dulu. Ini nggak ditahan terlebih dahulu. Ditahannya berapa harokat? Sama kayak hukum nun tasydid, ya. Itu apa, gunnah, ditahan 2 harokat. Jadi tadi Kak Is baca begini. Perhatikan baik-baik di bunyi emnya teman-teman yang lagi nonton juga. Jangan dibaca dzalikum bala. Nah, itu emnya belum ditahan. Harusnya dzalikum dzalikum bala. Jadi emnya dapat 2 ketuk dulu di situ. Dzalikum bala gitu. Tadi agak kecepatan di bagian itu ya Kak Is ya. Oke, ya. Sekarang tinggal diulang lagi Kak Is ya, dari wafi. Dari wafi dzalikum, dari situ. Silahkan. Wa fi dzalikum bala'un. Wafi dzalikum bala. Amnya tahan dulu. Tadi Kak Is masih wafi dzalikum bala. Amnya tahan dulu. Dzalikum bala. Tahan dulu ya. Oke, diulang. Atau enggak kita latih dulu izhar syafawinya, ikhfa syafawinya sebentar. Sebelum lanjut ke ayatnya. Coba Kak Is baca yang ini. Ba'idun. Yang ini Bentar Ustaz, gak kelihatan. nggak kelihatan. Ini nggak Iya, kelihatan. Ustaz. Nah, ya, udah Ustaz, kelihatan. Hmm. Hum bi syahadatihim. Bagus. Terakhir yang ini. Ya'lam bi annallah. Iya, udah bisa ternyata. Udah bagus ya, tinggal dipraktekin. Ya, jadi ketemu ba, emnya tahan dulu, ya. Oke, diulangnya dari wafi. Coba. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Oke. Berapa? Oke, kita coba sekitar berapa ayat lagi ya? 3 ayat lagi ya, Kak Is ya. Oke, silahkan. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oke, nafasnya nggak kuat ya. Udah agak ini ya. Coba diulang lagi. Sekali lagi dari la in syakartum saja coba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oke, tinggal di bagian ini. Ya, ada 2 roh sukun. Nah, ini bunyi roh sukunnya. Karena Kak Is pengen nebelin roh sukun di sini kan dibaca tebal ya. Karena roh sukunnya didahului fathah. Begitupun yang awal ini, syakartum juga sama. Roh sukunnya dibaca tebal ya, karena sebelumnya fathah. Kesalahannya Kak Is itu karena mim mati ketemu huruf ba sukun dibaca ditahan tapi bibir atas dan bawah tidak menempel rapat. Oke, ini ada pertanyaan ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi itu ada 2 cara baca, teman-teman. Ada yang pertama ya. Tadi misalnya wa fi dzalikum. Saya izin respon yang ini dulu ya, biar teman-teman tahu ya. Belajar baca Quran itu ketika kita belajar lebih jauh akan lebih bijak. Oke, perhatikan. Ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba, itu dibaca ada 2 cara baca. Tergantung teman-teman berguru kepada siapa. Yang pertama, contoh di kalimat ini ya, saya ulang lagi sebentar nih. Dzalikum ba.
Yang pertama ada dengan cara bibir rapat, namanya itbaq atau al-intibaqu ma'a adamil jaz. Jadi dibaca rapat. Dzalikum bala. Ada yang dia caranya furjah, dibaca bibir atas bibir bawah ada celah sehelai kertas. Dzalikum bala. Nah, jadi kalau yang ngambil furjah jangan salahkan yang rapat jangan salahkan yang furjah. Paham sampai sini ya? Nah, gitu. Oke, saya pakainya yang rapat. Oke, silakan diulang lagi Kak Is. Jadi roh sukunya jangan samar. Ya. Roh sukunya jangan begini. La in syakartum, enggak. Tapi harus tegas bunyi rohnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu kan bunyi nya ada jelas. Ya, gitu ya. Oke, coba diulang lagi. Kais dari la in syakartum. Keberadaan ro sukunnya diperjelas, jangan samar. Ya, coba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi Nah, lasyadid. tadi itu bisa jadi roh sukunya bukan karena Kais nggak bisa, tapi mungkin tempo Kais dalam membaca terlalu cepat. Ya, itu bisa. Ya, lanjut, silahkan. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Saya yakin huruf dotnya Kais itu belum kadar pelafalan maksimalnya Kais. Coba Kais ikuti saya. Tebalkan lagi huruf dotnya fil ardi. Coba. Fil ardi. Tim, sekarang diulang ya. Wa man fil ardi. Coba. Wa man fil ardi. Oke, di. Di. Oke ya. Sekarang diulang lagi dari wa ma fi sambil dilanjutkan ke penggalan berikutnya. Dotnya, ro-nya maksimal. Jadi jangan temponya nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet. Hurufnya ditahkikan, dijelaskan satu-satu ya. Coba silakan Kais. Wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Oke, Kais, coba di sini di lafaz Allah ini ya. Kita sekarang pakai tebak-tebakan ya, Kais ya. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Fokus teman-teman pada lafaz Allah khususnya pada huruf lamnya ya. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Fa innallaha. Yang B. Fa innallaha. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? A. Nah, Kais baca yang B tadi. Jadi lamnya dapat tebelnya di awal doang. Ya. Lo, tapi ada transisi jadi tipis. Fa innallah. Nah, jangan diturunkan dulu pangkal lidah lamnya, nanti jadi gitu. Fa innallah la. Enggak, terus tebel. Baru tipisnya itu di haknya. Lamnya nggak dapat tipis ya. Fa innallaha. Yang A lebih tepat, yang B itu kurang tepat. Fa innallaha la. Kedengeran nggak ada transisi la? Kedengeran nggak Kais? Kedengeran. Nah, itu ya. Jadi Kais begitu tadi bacanya. Oke, diulang lagi ya. Dari fa innallaha, silahkan. Fa innallaha Nah, laghaniyyun. laha, yang laha. Itu pangkal lidahnya turun. Coba ya. Tegaskan lamnya jangan tipis dulu. Fa innallaha. Coba. Fa innallaha. Nah, beda nggak teman-teman? Yang nonton bisa difahami ya. Jadi ada transisi lo. Nah, di dalam itu mainnya pangkal lidahnya turun, jangan turun. Lamnya kalau masih lam tebal terus. Fa innallaha laghani. Udah, coba sekali lagi. Fa
Fa innallaha laghaniyyun hamid. Sekali lagi ya, masih ada transisi tuh. Allah, jangan. Loha. Coba lagi sekali lagi. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Oke, sedikit masih ada ya. Nanti tinggal dilatih. Udah bisa sebenarnya, cuman tinggal dilatih karena itu mungkin apa kebiasaan tanpa sadar gitu ya. Oke, lanjut lagi, boleh deh. Satu ayat lagi ya, Kak Is ya, sampai ayat ke-9. Bismillah, silakan. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud Oke, Masya Allah, bagus. walladzina min ba'dihim Oke, Masya Allah. la ya'lamuhum illallah Oke. ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim Oke. Lanjut dari Faruddu. Dari situ ya, Kak Is ya, silahkan. faraddu Faruddu, afwan. faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima. Nah, rohnya sama kafarna, jangan kafarna. Kak Is sudah bisa roh sukun, cuman memang mungkin masih sering kebiasaan roh sukunnya samar, jangan samar, ya samar. Nah, rohnya ada getarannya, ya. Jadi bukan kafarna, tapi kafarna. Oke, wa qalu inna kafarna. Sambil dilanjutkan ya, coba Kak Is. Wa qalu inna kafarna bima. Jangan satu mulut. Jangan kafarna yang main cuma lidah, ya. Wa qalu inna kafarna. Sekali lagi coba. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syak. Bagus. Sip, Masya Allah. Lanjut dari wa inna. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuh, jadi dapat berapa halaman hari ini baca Kak Is? 3 halaman ya. Ya. Nah, nih sok di foto dulu, di screenshot dulu, biar tadi ngeh kesalahannya yang dikoreksi, yang ditandain apa aja. Nih, silahkan di screenshot dulu Kak Is. Udah Ustaz. Nah, ini halaman 255-nya, silahkan. Udah Ustaz. Satu lagi, halaman 256-nya. Udah Ustaz. Oke, ya Kak Is nanti sudah bagus sekali, tinggal tadi dilatih bagian kesalahan besarnya mungkin nggak ada, cuman paling yang saya ingatkan adalah huruf shod, to ketika kasroh, karena kalau dia nggak dibaca tebal jadinya jadi sin dan ta, khawatirnya. Lalu huruf ain dan ha kecil, huruf-huruf tengah tenggorokan. Ya, kalau bahasanya huruf nanti tinggal dibuka di buku aja, di buku saya ya Kak Is ya. Iya Ustaz. Nah, begitu Kak Is ya. Iya Tuh, Kak Ustaz. Is talaki 52 menit tuh, alhamdulillah. Ya. Gitu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Kak Is. Oke,